Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin adim fa farij ma ana fihi bisiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita langsung melanjutkan cara mengurai kedudukan i'rab Fathul Qorib dengan menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan wal istinsyaku ba'dal madmadati wa yahsulu aslu sunnati fihi biidkhalil ma'i fil anfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinsyaku, kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena beral. I'rab apa? Wal istinsyaku i'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena lafadz wal istinsyaku ini atof. Mana huruf atofnya? Waw. Karena atof kemana? Atof ke madmadatu atau atof ke lafadz yang pertama yang atas mi'atu. Terus mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena isim mufrad. Jamid apa? Mustaq. Mustaq. Kenapa mustaq? Karena ini adalah isim masdar. Karena ini masdar ghairu mim mengikuti wazan istif'alan. Istinsyaqun kalau disamakan dengan wazan istinsyaku. Wal istinsyaku, jadi alnya dibuang, kita samakan istinsyaku istif'alan. Ini termasuk masdar ghairu mim dari fi'il madi yang sudasi atau fi'il madi yang berupa 6 huruf. Terus di sini kedudukannya menjadi atof. Atof itu termasuk isim tabi, isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya, yaitu wal madmadatu atau ataf ke atas mi'atu. Ataf ke atas mi'atu yang pembahasan pertama kali ini ya. Atas mi'atu. Oke, kita langsung kembali. Terus ba'da di sini adalah dhorof. Dhorof itu adalah isim yang dibaca nasab sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Miftah jilid 4-nya. Dhorof itu bisa menunjukkan zaman atau menunjukkan tempat. Ba'da ini menunjukkan tempat, menunjukkan zaman. Ba'da. Dan ba'da ini, dhorof ini adalah sebuah lafadz yang harus disandarkan atau lafadz yang butuh pada sandaran. Al-madmadati ini adalah mudhaf ilaih atau sandaran dari ba'da. Jadi ba'da ini menjadi mudhaf, kemudian al-madmadati ini menjadi mudhaf ilaih. Ya, al-madmadati ini menjadi mudhaf ilaih. Jadi ini dibaca jer. Dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah ba'da dan ini disebut dengan susunan idhofah. Jadi susunan idhofah. Terus al-madmadati ini adalah isim yang muannas karena diakhiri oleh ta. Terus wa yahsulu ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena ini menunjukkan makna pekerjaan.
Fi'il apa? Fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ini fi'il apa? Ini fi'il yang mudhari. Kenapa ini dinamakan dengan fi'il mudhari? Karena diawali oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu dikumpulkan dalam lafaz ana itu atau na'ti, yaitu hamzah, nun, iya, dan atta. Dan ini ada huruf mudhara'ahnya yaitu iya. Sedangkan waw di sini adalah waw athof. Ya, waw athof. Wa yasulu, ini kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada 3. Fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari af'alul khamsah. Ini fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari yang sahih akhir. Terus fi'il mudhari itu mu'rab apa mabni? Mu'rab. Wa yasulu i'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena tidak ada atau tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Dan ini i'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa wa yasulu ini rafa dengan dhammah? Karena yasulu ini adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Kenapa ini yasulu ini disebut dengan fi'il mudhari yang sahih akhir? Karena yasulu semua huruf aslinya bukan berupa huruf illat. Terus wa yasulu mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Mujarrad, karena ini mengikuti wazan yaf'ulu. Yaf'ulu fi'il madinya fa'ala, yaf'ulu, hasala, yahsulu. Jadi ini fi'il yang mujarrad yang terdiri dari 3 huruf. Terus ma'lum apa majhul? Ma'lum, karena menyebutkan fa'il tanpa mengubah bentuk harokatnya. Yahsulu. Terus yahsulu ini jika dimabnikan majhul menjadi yuhsolu. Caranya huruf yang pertama dibaca dhamma dan sebelum akhir baca fathah menjadi yuhsolu. Sedangkan fi'il yang maklum ada fa'ilnya. Jadi pasangannya fi'il yang bermabni maklum ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Maka kita harus menentukan fa'il. Fa'ilnya adalah aslu. Fa'ilnya adalah aslu. Fa'il itu ada 2, fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Ini fa'il yang isim dhohir karena bukan berupa isim dhamir. Terus wa yasulu ini lazim apa muta'addi? Lazim, karena tidak membutuhkan maf'ul bih sebagai objek sasaran pekerjaan. Bina apa? Bina sahih apa bina mu'tal? Ini bina sahih karena ini fi'il mudhari yang sahih akhir. Kemudian sahih itu fi'il yang sahih atau bina yang sahih itu terdapat 3 macam. Pertama sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Yasulu ini termasuk sahih salim karena bukan terdiri dari hamzah dan mudha'af. Terus aslu ini i'rab apa? I'rab rafa karena menjadi fa'il dari yahsulu. Aslu ini i'rab rafa dan ini menjadi mudhaf. As-sunnati ini menjadi mudhaf ilaih. Ya, as-sunnati ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah aslu, jadi ini ada disebut dengan sebagai idhofah. Di dalam kaidahnya mudhaf itu tidak boleh bertanwin, maka tidak boleh aslun as-sunnati, tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua tidak boleh beral, jadi di lafaz aslu yang berkedudukan menjadi mudhaf itu tidak boleh ada alnya. Kemudian i'rabnya itu sesuai dengan amil yang masuk. Jadi tergantung amil yang terdapat pada mudhaf ini. As-sunnati i'rab jar karena mudhaf ilaih itu dihukumi jar. Fihi ini ada jar majrur. Fi-nya adalah huruf jar, kemudian hi-nya ini adalah dhamir muttasil. Jadi hi-nya ini adalah isim mabni karena berupa isim
domir. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat karena isim domir. Domir apa? Domir itu ada dua, domir muttasil dan domir munfasil. Ini domir apa? Domir muttasil. Kenapa fihi disebut dengan domir muttasil? Karena sambung dengan kalimat lain. Kemudian domir muttasil itu mahalnya ada tiga, mahal rofa, mahal nasab, dan mahal jar. Ini termasuk mahal yang mana? Ini termasuk yang mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena diawali huruf jar. Fihi menunjukkan apa? Atau wakilnya menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Fihi, coba ditasrif. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fina. Bidkholi, ini bi ini adalah huruf jar, makanya di akhir lafaz ini dibaca jar karena dimasuki huruf jar. Idkholi, irab jar. Kemudian idkholi ini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Tanda kalimat isim itu ada 4, al, tanwin, dimasuki huruf jar dan bisa dijarkan. Idkholi ini mu'rab apa mabni? Mu'rab karena isim mufrad. Terus jamid apa mustaq? Ini adalah mustaq. Mustaq karena masdar ghairu mim mengikuti wazan if'alan. Ya, masdar ghairu mim mengikuti wazan if'alan. Idkholan. Bidkholi ma'i. Ini kenapa i'rab jar? Karena ini kedudukannya menjadi mudhaf ilaih. Ya, jadi mudhaf ilaih ini mudhafnya, kemudian ini mudhaf ilaih. Jadi disebut dengan susunan idhofah. Bi idkholil ma'i fil amfi. Fil amfi ini adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar dan beral. Terus mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena menunjukkan mana satu. Dan isim mufrad itu jarnya dengan kasroh. Fil anfi. Kemudian jamid apa mustaq? Jamid ya. Fil anfi kenapa? Jamid apa mustaq? Jamid. Kenapa jamid? Karena menunjukkan nama. Ini adalah nama anggota. Sawaun ini kedudukannya menjadi khobar. Sawaun khobar. Khobar kalau didahulukan dari mubtada, ini mubtadanya ya, jazabahu. Ini mubtada, maka khobar ini dinamakan dengan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan dari mubtadanya. Sawaun, kemudian khobar itu ada dua, khobar mufrad dan ghair mufrad. Sawaun ini khobar yang mana? Khobar yang mufrad. Kenapa termasuk yang mufrad? Mufrad itu artinya satu ya. Mufrad itu artinya satu. Kenapa ini disebut dengan khobar mufrad? Karena khobar ini bukan berupa jumlah atau serupa jumlah. Jazabahu ini menjadi mubtada. Jazabahu. Jadi ini merofakan secara mahal. Merofakan secara mahal. Karena jazabahu ini adalah sebuah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Jazaba ikut wazan fa'ala. Kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang mabni. Ya, ketika ditanyakan mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Karena ini fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi itu ada tiga, mabni sukun, mabni fathah, dan mabni dhammah. Jazaba ini mabni apa? Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik dan wawu jama'. Jazaba. Kalau hu ini dhamir ya, kalau hunya. Terus mujarrad apa mazid? Mujarrad karena mengikuti wazan fa'ala. Jazaba. Kemudian ma'lum apa majhul? Ma'lum, berarti fi'il yang ma'lum ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah disimpan berupa dhamir. Fa'ilnya berupa dhamir huwa muqaddar. Terus lazim apa muta'addi? Muta'addi.
Kenapa muta'addi? Karena membutuhkan maf'ul bih sebagai objek sasaran. Muta'addi itu ada dua, muta'addi binafsihi dan muta'addi bighairihi. Jazaba ini termasuk muta'addi yang mana? Termasuk muta'addi yang binafsihi. Kenapa binafsihi? Karena hanya membutuhkan maf'ul bih tanpa mengubah, tanpa tanpa ada tambahan huruf. Kalau fi'il muta'addi yang bighairihi itu tambahannya huruf itu hamzah, kemudian alif dan tasydid. Kalau yang muta'addi bighairihi. Sedangkan jazaba ini adalah fi'il yang sulasi dan tidak butuh dan tidak ada tambahan huruf jazaba. Terus di dalam qaidahnya di Al-Miftah jilid 4-nya itu menyebutkan kalau domir itu gandeng, jika domir itu gandeng dengan kalimat fi'il, maka domir itu pasti akan bermahal nasab dan berkedudukan menjadi maf'ul bih. Secara otomatis domir yang gandeng atau domir yang sambung dengan domir yang bermahal nasab ya, domir yang bermahal nasab yang gandeng dengan fi'il, maka fi'il itu akan disebut sebagai fi'il yang muta'addi. Kemudian maf'ul bih itu ada dua, maf'ul bih isim dhohir, maf'ul bih isim dhamir. Ini termasuk maf'ul bih yang isim dhamir. Jazabahu dhamirnya menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Jazabahu binafasihi, binafasihi ya, ini termasuk susunan jar majrur binafasihi. Jadi ini ada huruf jar bi nafasi, jadi dibaca jar, bukan dhamirnya yang dibaca jar. Dhamirnya ini mengikuti huruf sebelum dhamir, yaitu huruf sinnya. Berhubung sinnya ini dibaca kasrah, maka dhamirnya menjadi hi, binafasihi. Ila khayashimihi, ila ini kalimat apa? Ila khayashimihi kalimat isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar, mana huruf jarnya ila, khayashimihi. Terus khayashimihi kalimat isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Khayashimihi mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena khayashimihi ini termasuk isim ghairu munsharif ya, termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu terdapat sebuah ilat, dan ilat itu mencegah untuk mencegah untuk bertanwinnya sebuah kalimat. Di dalam isim ghairu munsharif itu ada ilat, ada dua ilat, ilat 1 dan ilat 2. Khayashimihi ini termasuk ilat 1. Nama ilatnya adalah sigot muntahal jumu. Kemudian sigot muntahal jumu itu terdapat dua wazan. Yang pertama wazan mafa'ilu, kemudian yang kedua mafa'iluh. Ini termasuk yang wazan yang kedua, yaitu yang berbunyi mafa'ilu, ada ya-nya. Dan jernya dan tanda i'rab jarnya isim ghairu munsharif itu dengan kasroh, ila khayashimihi. Ila khayashimihi. Kalau menurut qaidahnya, keterangan ya di Al-Miftah jilid 1-nya menyebutkan isim ghairu munsharif itu jernya itu menggunakan fathah. Kapan isim ghairu munsharif jernya itu dengan kasroh? Apabila isim ghairu munsharif itu dimudhafkan dengan kata lain. Jadi khayashimihi ini masih dimudhafkan kepada
domir hi, maka dibaca ila khoyashimihi. Jika tidak dimudhafkan pada domir ini ya, domir hi, maka ini jarnya dengan fathah ila khoyashima, seperti itu. Berhubung ini dimudhafkan pada domir hi, ini disebut dengan domir muttasil mahal jar. Jadi domirnya bermahal jar karena kedudukannya menjadi mudhaf ilaih, ila khoyashimihi, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Oke. Kami minta keikhlasannya untuk memberikan dukungan dan like video ini sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.